Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita via online karena memang untuk pertemuan keempat ini kita akan fokus untuk membuat bagian bab satunya. Di pertemuan sebelumnya sudah banyak kami jelaskan, bahkan sudah kami berikan contoh terkait dengan bagaimana cara untuk perumusan atau penulisan di bagian bab 1 dan apa-apa saja isinya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan teknis atau sistematika penulisan. Kemudian untuk pekan depan diharapkan mahasiswa sudah menyelesaikan bab satunya. Baik. Mungkin ada yang bertanya bagaimana sebenarnya untuk memudahkan peneliti dalam merumuskan suatu penelitian. Nah, untuk penjelasan ini sudah kami jelaskan di pertemuan sebelumnya, kurang lebih step atau langkah-langkah yang teman-teman akan lakukan itu hampir sama dengan siklus penelitian. Tentu di sini ada perencanaan yang sudah kami bahas pekan lalu, yaitu rumus 5W1H. Jadi teman-teman ketika sudah menemukan lokasi penelitian atau target lokasi yang akan teman-teman tuju untuk meneliti, teman-teman sudah bisa merumuskan 5W1H ini. Yang pertama itu apa yang akan diteliti atau apa masalah yang ada di lokasi penelitian. Kemudian yang kedua, why, kenapa teman-teman memilih lokasi tersebut. Padahal sebenarnya mungkin ada beberapa lokasi penelitian yang mungkin teman-teman bisa tempati sebagai lokasi. Kemudian where atau di mana lokasi penelitian ini sangat penting karena masalah yang akan teman-teman angkat atau bahas atau diberikan solusi nanti harus ada lokasi penelitiannya di mana. Hal ini bertujuan untuk agar masalah yang ditemukan itu betul-betul real atau sesuai dengan faktanya di lapangan seperti apa. Kemudian when atau kapan teman-teman akan melaksanakan penelitian. Mengingat pertemuan hari ini kita sudah bahas terkait dengan penulisan di bab 1, artinya teman-teman sudah harus melakukan penelitian atau yang bersifat observasi awal atau penelitian langkah awal. Kemudian how atau bagaimana, ini terkait dengan sistematika penulisan atau teknisnya, bagaimana teman-teman melakukan penulisan yang sesuai dengan panduan tugas akhir nantinya. Jadi tahap pertama teman-teman sudah harus membuat instrumen observasi. Observasi ini sesuai dengan yang sudah kita bahas, artinya kita melakukan pengamatan secara langsung. Nah, untuk capaian pembelajaran di mata kuliah ini, teman-teman tidak diwajibkan untuk melakukan penelitian secara langsung misalnya. Tapi capaian pembelajaran ini cukup mahasiswa mampu melakukan penulisan proposal tugas akhir secara benar sesuai dengan panduan. Tapi kalau teman-teman meminta saran, sebaiknya memang kalau kami boleh sarankan, memang sudah harus ada lokasi penelitian supaya data-data atau masalah yang teman-teman angkat nanti itu sesuai dengan fakta atau real yang ada terjadi. Tujuan yang kedua yaitu supaya teman-teman misalnya akan mengajukan tugas metode penelitian ini ke judul tugas akhir. Itu ketika di ACC oleh LPPM atau ketua prodi, itu teman-teman tidak perlu lagi banyak melakukan revisi seperti itu. Jadi kami sarankan kalau bisa ada lokasi penelitian itu jauh lebih bagus, tapi kalau tidak ada tidak masalah. Yang penting teman-teman tetap melakukan observasi. Misalnya ada kantor desa dekat rumahnya teman-teman, mungkin itu bisa diamati secara langsung dan mulai dari luar tanpa harus ke dalam melakukan surat izin penelitian dan seterusnya. Nah, teman-teman mungkin atau pernah mengurus suatu berkas di dinas apa begitu, mungkin
tapi teman-teman melihat ada masalah, misalnya di nomor antrian kah, atau prosesnya lama, masyarakat harus ke kantor desa atau ke kantor dinas mungkin untuk mengurus, padahal sebenarnya bisa dilakukan secara online untuk efisiensi waktu. Itu masalah yang bisa dilihat ya. Tahap kedua itu pelaksanaan. Jadi instrumen yang teman-teman sudah susun sebelumnya, instrumen ini misalnya bersifat pertanyaan ya, apa yang akan diteliti atau apa yang akan diamati, seperti itu. Kemudian ini dilaksanakan, teman-teman mungkin ada waktu harus melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian, tidak mencari mungkin via Google saja mungkin. Kemudian tahap pengamatan ini yang ketika pelaksanaannya itu tetap harus mengamati secara langsung di lokasi penelitian. Ini kami beri waktu kurang lebih 7 hari untuk melakukan pengamatan secara langsung sambil teman-teman susun penulisan di bab satunya seperti apa. Nanti kami bercontoh bagaimana penulisan yang benar sesuai dengan kaidah penulisan di panduan. Oke, saya skip dulu untuk tahap refleksi ini. Mungkin bagi setelah proposal teman-teman sudah jadi, ini biasanya dilakukan tahap refleksi, artinya kita analisis lagi terkait dengan evaluasi atau identifikasi tindak lanjutnya untuk dilanjutkan ke penyelesaian tugas akhirnya nanti di bab 5 dan bab 6 bab 4 dan bab 5. Oke, jadi teman-teman sekarang untuk tugasnya itu teman-teman sudah harus ada lokasi penelitian, baik itu teman-teman lakukan surat izin penelitian, misalnya meneliti secara langsung di sana, atau secara tidak langsung, yaitu mengamati atau observasi secara langsung ke lokasi penelitian yang teman-teman menjadikan target misalnya. Jadi mau secara resmi ataupun tidak, itu tidak masalah, yang penting ada lokasi penelitian dan ada masalah di sana. Jadi yang seperti saya ingatkan untuk waktu pertemuan pertama, jangan mencari masalah, jadi yang teman-teman lakukan nanti menemukan masalah. Jadi kalau mencari masalah itu yang kami pahami, tidak ada masalah di sana, tapi dicarikan masalah yang kira-kira teman-teman bisa angkat, seperti kan tidak seperti itu. Makanya teman-teman lakukan observasi supaya melihat masalah secara langsung di sana, realnya seperti apa. Kemudian tahap pelaksanaannya, teman-teman diwajibkan untuk mengumpulkan data observasi tadi yang sebelumnya mungkin 2-3 hari teman-teman lakukan, itu sudah cukup mungkin untuk mencari suatu masalah di lokasi penelitian. Nah, selanjutnya teman-teman kumpulkan data masalah itu, yang selanjutnya nanti akan dibuat dalam penulisan laporan hasil penelitian atau hasil observasinya teman-teman. Kemudian di bab 1 itu ada namanya pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini berisi terkait dengan latar belakang masalah. Nanti kami jelaskan untuk contohnya. Secara umum saja kami jelaskan apa saja isi dari bab 1 itu. Kemudian ada tujuan, ada rumusan masalah, ada kemudian tujuan penelitian. Cukup sampai situ saja di bab 1. Cuma yang mungkin agak lama teman-teman akan melakukan penulisan itu di latar belakang masalah, karena ini kunci dari penelitiannya teman-teman. Ketika latar belakangnya kurang bagus, maka isinya pun akan diragukan juga nanti. Jadi misalkan dipermantap memang di latar belakang masalah, betul-betul masalah yang diangkat nanti itu urgenitas. Karena tidak sedikit di lokasi itu terdapat beberapa masalah, bukan cuma satu. Sisa nanti dipilih mana masalah yang betul-betul urgent atau begitu berat ya masalahnya, itu yang nanti akan dicarikan solusi. Saya berikan contoh dulu untuk penulisan yang mungkin saya anggap sudah cukup bagus dari tugas akhirnya mahasiswa sebelumnya yang saya bimbing. Nah,
teman-teman fokus di bab 1 saja dulu, nanti kita lakukan konsul ketika teman-teman sudah melakukan penulisan. Nah, di bab 1 ini kurang formnya 12, ada di panduan ya, nanti silakan teman-teman baca-baca. Kemudian ini rata tengah dan huruf bold semua. Kemudian untuk margin kertasnya itu ada di panduan juga. Ini kayaknya salah ya. Oh ya, sudah benar. Jadi sebelah kiri ini 4 cm, kemudian di atas juga 4, di kanan 3, kemudian bawah 3. Jadi marginnya ya, batas kertasnya. Kemudian untuk penulisan nomor halaman, semua yang ada babnya, contoh bab 1, kemudian nanti di bab 2 itu nomor halaman berada di tengah bawah. Selebihnya untuk halaman selanjutnya itu berada di kanan atas seperti ini. Nah, ini cuma saya ini kayaknya salah karena dia tulis manual ini. Nah, kemudian di bab 2 seperti ini harusnya di tengah lagi, ini manual lagi. Saran teman-teman tidak menuliskan seperti ini, mungkin banyak di YouTube mungkin bisa dicari caranya untuk membuat nomor halaman berbeda dalam satu file. Jadi semua yang ada babnya seperti ini di bab 2 lagi nih, nomor halaman ada di tengah, selanjutnya selain dari bab itu di kanan atas. Oke. Untuk bab 1 ini tidak terlalu banyak, mungkin 2-3 lembar saja yang dibutuhkan. Untuk latar belakang ini memang standarnya sebisa mungkin itu 1 lembar lebih. Nah, di sini teman-teman akan bercerita secara umum dulu, jadi formatnya itu dari umum ke khusus, jangan langsung membahas terkait dengan masalah yang ada di lokasi penelitian. Contoh, karena teman-teman berada di prodi manajemen informatika, secara langsung teman-teman akan membahas secara umum dulu terkait dengan teknologi, seperti ini misalnya perkembangan di bidang teknologi dan seterusnya. Seperti ini. Kalau teman-teman mau tambahkan 2 paragraf itu lebih bagus teman-teman. Jadi mungkin dibahas teknologi, penggunaan teknologi di zaman yang sekarang ini seperti apa, kemudian mungkin bahas terkait dengan aplikasi dan seterusnya. Nah, nanti sudah mulai masuk ke lokasi penelitian, jadi di paragraf kedua atau ketiga itu sudah masuk di lokasi penelitian. Di lokasi penelitian teman-teman akan menjelaskan terkait dengan mungkin bisa alamatnya, kemudian lembaga ini bergerak di bidang apa misalnya, atau bisa dilampirkan visi misi. Yang hasil dari observasinya teman-teman. Ini data-datanya yang teman-teman kumpulkan, seperti misalnya kalau teman-teman mau angkat judul terkait dengan aplikasi atau sistem informasi absensi misalnya, itu bisa dilampirkan di sini data terkait dengan daftar hadirnya karyawan atau pegawai seperti itu. Kemudian ini sudah masuk di masalahnya apa. Kalau yang saya tangkap di sini ini dia, tidak adanya sistem khusus yang digunakan untuk pengelolaan agenda sidang. Kemudian kendala yang dihadapi saksi menunggu tanpa mengetahui urutan sidang. Hal ini karena kan tidak ada sistem penjadwalan sidang. Jadi masalah yang ada di sana, tidak ada sistem atau aplikasi yang mengatur penjadwalan sidang. Jadi biasanya saksi atau terdakwa harus menunggu tanpa waktu yang jelas. Nah, ketika ada waktu yang jelas yang disusun itu biasanya kita lebih mudah. Kita sudah tahu misalnya jadwal jam 1, paling kita datang 1 jam sebelumnya misalnya, tidak datang dari pagi. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas di penulisannya. Kemudian di bagian terakhir ini biasanya kita jelaskan sedikit terkait hipotesisnya. Misalnya hipotesis itu kesimpulan sementara ketika teman-teman buat aplikasi atau
sistem informasi seperti apa misalnya dapat mempermudah petugas. Ini hipotesis karena teman-teman belum buat aplikasinya, cuma pendapat pribadi bahwa ini dapat mempermudah. Nah, dari permasalahan di atas maka diangkatlah sebuah judul. Nah, teman-teman lampirkan judul penelitiannya teman-teman di sini. Seperti itu. Nanti kita konsultasi ketika teman-teman sudah buat latar belakangnya. Kemudian di rumusan masalah ini selalu bersifat pertanyaan. Misalnya seperti ini, bagaimana membuat sistem informasi. Biasanya rumusan masalah terdapat ada 2-3. Cuma saya tidak sarankan teman-teman lebih dari 1 karena teman-teman harus fokus di aplikasi. Beda mungkin dengan penelitian yang misalnya manajemen atau keuangan atau akuntansi. Biasanya ada beberapa rumusan masalah yang harus dibuktikan di hasil dan pembahasan, harus diuji satu-satu lagi. Jadi kalau 3 rumusan masalahnya berarti 3 juga nanti yang akan diuji. Makanya kami sarankan minimal 1 saja, itu bagaimana membuat. Nah, kemudian yang di bagian sini ini harus disesuaikan dengan judulnya teman-teman. Jadi kalau judulnya Sistem Informasi Agenda Sidang pada Kantor Kejaksaan Negeri Sopeng, nah itu saja ditulis. Jadi tinggal tambahkan saja bagaimana membuat. Kemudian untuk batasan masalah ini dibatasi untuk aplikasi ini digunakan untuk apa saja. Misalnya aplikasi ini hanya berfungsi sebagai untuk agenda sidang saja, tidak bisa digunakan untuk misalnya absensi atau gaji dan seterusnya. Jadi ada pembatasan di situ. Kemudian aplikasi ini diakses secara online misalnya penjelasannya. Kemudian aplikasi ini hanya dibuat untuk di kantor kejaksaan saja, Sopeng misalnya, tidak digunakan di kantor kejaksaan negeri di kota lain, seperti itu. Atau bisa ditambahkan aplikasi ini berbasis web misalnya, bisa ditambahkan di sini. Kemudian untuk tujuan penelitian ini menjawab terkait dengan di rumusan masalah. Jadi kalau misalnya masalahnya bagaimana membuat sistem informasi, berarti tujuan penelitian ini itu untuk membuat sistem informasi. Tinggal dihapus saja bagaimananya. Kemudian selanjutnya ini disesuaikan dengan judul kembali, judul penelitian tak seperti apa. Kemudian untuk manfaat penelitian, silakan teman-teman bisa cari di Google atau di perpustakaan. Ini pada umumnya hampir sama, tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan judulnya seperti apa atau di lokasi penelitian seperti apa. Misalnya bagi penulis, untuk teman-teman sendiri seperti apa manfaatnya, bisa melatih ilmu pengetahuan atau keterampilan menulis misalnya. Kemudian untuk pegawai yang di lokasi penelitian mungkin bisa mempermudah apa yang nah ini kalau teman-teman copy bisa saja mungkin judulnya beda tuh. Jadi disesuaikan dengan judul lokasi penelitian seperti apa. Nah, itu yang disesuaikan pegawainya seperti apa. Kemudian bagi perguruan tinggi seperti apa, nah, ada yang lebih tepat, nah teman-teman bisa cari referensi. Oke, cukup di situ saja untuk penulisan bab 1. Mudah-mudahan cukup mudah. Kalau ada yang kurang jelas nanti kita tanyakan. Jadi tugasnya untuk pekan ini silakan teman-teman lakukan observasi, kemudian pekan depan sebisa mungkin sudah selesai penulisan bab 1-nya, sehingga kita bisa manfaatkan 7 hari kemudian lagi untuk melakukan konsultasi. Jadi nanti teman-teman akan presentasi terkait dengan bab 1-nya. Oke, mungkin itu dari saya. Nanti untuk tugasnya akan kami upload di Google Classroom. Nanti bab 1-nya teman-teman silakan upload di sana supaya kami gampang untuk melakukan revisi. Oke, untuk penulisan, maaf ada yang saya lupa. Untuk penulisan subbabnya itu disesuaikan. Kalau ini berada di bab 1, berarti tulisannya itu di 1-1. Nah, kemudian untuk misalnya kalau di bab 2, berarti dia akan dimulai di sini dengan 21. Nah, jadi tidak berlanjut misalnya bab 1 sampai 1-3. Bab 2-nya bukan 1-4 ya teman-teman. Jadi dimulai lagi dengan 21. Dan perhatikan untuk pengaturan bicara atau paragraf atau matinya. Ini tidak apa-apa teman-teman, di ujung saja, karena ini sudah teman-teman sudah buat tadi marginnya 4 cm di sini. Ini tidak perlu teman-teman masukkan lagi 4 cm ke dalam. Mungkin seperti ini normalnya bisa. Kemudian ini sesuaikan seperti ini. Ini akan jauh lebih rapi. Biasanya kalau teman-teman penulisannya sudah rapi, biasanya untuk revisinya itu mungkin akan lebih fokus di judulnya teman-teman angkat seperti ini. Ini akan jadi lebih rapi.
perhatikan lagi. Untuk sebabnya mungkin di bawah 12, 11, 12 dan seterusnya. Oke, untuk kertasnya ukurannya A4 teman-teman. Silakan dibaca panduannya nanti. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat istirahat, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.